mau Papua ditawarkan dari ini partai manapun dengan jumlah uang 1 miliar dan ingin mempromosikan atau mengangkat partai tersebut, apakah kakak bersedia? 1 miliar loh, 1 miliar. Bakar rokok lo, Bakar dulu. mama dan supaya toh sudah. Mama, anak suka kencang nih, weh mama. Uni tahu kita yang laki-laki siapa? Akan Uni tertahu, memang Uni tertahu. Di Bali. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu Tidak ada yang tahu. Jadi siapa-siapa yang tahu nih? Yang tahu hanya orang-orang dalam saja. Orang-orang dalam Orang dalam. Orang dalam nih orang-orang mana nih? Orang-orang yang pernah saja kerjasama saja. Oh gitu ya, yang pernah kerja sama. Oh berarti kerja sama langsung kirim muka? Tidak, kerja Foto fisik, ini adalah muka saya. Begitu, bukan? ketemu tuh. Ini main Tinder kan main apa? Masa Kita taruh Tinder sih, kita micet. Micet tuh enak, Pak itu. Iya, biasa banyak memang di situ. Iya. Kakak, mama dan kita lupa kakak penama. Fili. 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 Ya. Kakak Fili. Fili. File. File. Terang di belakang. Oh File. Fili. File. Kakak File. Sebenarnya kita ingat sih, cuman kita bapak-bapak lupa aja. Tuh, padahal betul kita lupa. Wih, liburan Liburan kerja jadi satu saja. Jadi satu. Di Bali. Cuma kalau orang tanya bilang liburan. Liburan. Jadi yang Oni tahu, ini kakak ini dia, kita mau bongkar dia pakai dok sekarang, cuma jangan dulu sih kayak tersadap begitu, kayak tong main langsung pum kan tersadap. Harus ada dia ritme gitu, baku cium dulu. Aduh, ya Allah. Berapa lama menjadi admin di sosial? Bukan admin, pendiri, pelopor, apa lagi? Penemu, owner. Jadi berdiri itu 2013. 2013 itu zaman kuliah. Pas ini harus cerita Depu seluk-beluk semua ya. Jangan seluk-beluk. Dia pelobang-lobang mau cerita. Jadi dari pas itu zaman masih kos-kosan baru Instagram tuh masih sepi itu. Kayak kalau kita lihat tuh masih sedikit peminatnya dulu tuh. Jadi pas saya ada cek-cek Instagram, saya baru install. Tidak lama begitu, baru 1 minggu pakai IG saya install, baru saya lihat akun-akun apa ya, kalau dorang bilang tuh akun-akun yang tinggal postingan lucu-lucu. Tapi dorang follower tuh sudah 1 juta begitu. Subanya mama. Terus? Jadi ya sudah, saya coba lihat, dorang buat barang ini nih, tapi dorang macam sekaligus memperkenalkan daerahnya dorang begitu. Akhirnya saya dengan sapu kakak nih langsung kita pikir macam, kenapa kita tidak buat kita punya daerah? Baru di situ kita pikir lagi, kita punya daerah nih apa? Ada apa? Ada banyak tuh. Papua ada cerita mop, ada depo makanan, depo suku, ada tras, budaya semua. Jadi ya sudah, kita ambil cerita mop. Oh, ambil cerita mop. Dan akhirnya Muncullah nama Mop Papua. Subongkar sudah. Jadi selama ini Ngoni tertahu toh, Ngoni hanya hai. Mau tertahu deh pelopor siapa toh? Nah, ini laki-laki gondrong sebelah ini. Iya, terus. Jadi Mop Papua itu, tahu Mop Papua katanya? Dia arti Mop Papua. Mop itu kan cerita. Iya. Cerita lucu-lucu cerita mop dulu. Iya. Mop itu dia singkatan ada 2, menipu orang banyak. Satu lagi menipu orang pintar. Gokil. Terus? Tapi dalam cerita tersebut tuh tidak semua berdasarkan kisah nyata, tapi
macam 50-50 tuh itu berdasarkan kisah nyata juga. Iya. Mengerti itu? Ngerti. Jadi ya sudah, saya mulai buat, ketik, bikin konten, versi cerita. Sudah ada 3 bulan begini, follower tidak sentuh 100 orang. Cuma 36 orang. 36. Wih, tapi itu juga mungkin keluarga enam. Terus teman-teman kuliah. Iya. Yang follow tuh teman-teman kuliah baru. Jadi yang follow tuh kita kenal semua. Iya, terus Ibarat kata tuh OAP itu dong tidak tahu semua. Tidak tahu ada akun Mau Papua dulu ya. Jadi dari situ hari itu tuh menyerah begitu macam. Kita buang-buang waktu saja. Iya. Ini sudah 3 bulan tapi follower cuma begini. Ya sudah. Itu siang jam 2 lewat begitu. Sudah kita sambil makan dengar lagu, tiba-tiba notif muncul. Notif orang follow like. Itu postingan apa yang bikin sampai ada akun-akun lucu-lucu nih yang repost Mau Papua punya cerita mob. Cerita Mau apa itu yang kakak ingat waktu itu? Yang sampai di notis. Yang cerita mob ini, Pace dia kasih mandi depo anjing dengan Rinso. Gimana tuh? Jadi ada Pace satu dia pun nama Yaklep. Terus? Yaklep ini tuh. Terus. Dia jalan biasa, jalan mau ke kios nih kan satu-satu jalan begitu tuh. Dia jalan begini, baru dia pun teman Obed nih ada di pinggir jalan. Obed deh panggilnya, Yaklep mau ke? Baru Yaklep bilang, tidak ada. Saya ada mau beli Rinso. Oh, beli Rinso untuk apa? Ini ada mau kasih mandi sapu anjing nih. Baru Obed marah dia, jangan kasih mandi anjing dan Rinso. Nanti anjing dia mati. Baru Yaklep bilang, kau tahu apa? Yaklep malas tahu dia jalan beli Rinso. Pulang dia kasih mandi anjing, selesai begini, besok harinya Yaklep dia lewat lagi. Tapi kali ini Yaklep dia lewat dia sendiri, baru muka sedih. Ya? Muka sedih, tunduk begitu, jalan tunduk, baru Obed biasa berganggu dia lagi. Yaklep, kenapa? Kau anjing mana? Baru Yaklep bilang, ada sapu anjing mati. Itu tuh, kemarin saya bilang tuh jangan kasih mandi dia dan Rinso. Baru Yaklep dia marah. Tidak ada. Tidak ada. Pas saya kasih mandi dan Rinso tuh dia tidak mati. Baru kenapa dia mati? Pas saya ramas kasih kerincing dia mati. Anjing. Karena dia ikut aturan cuci toh. Cuci bangsa. Kan dia pakai Rinso. Dia kasih mandi baru terakhir kan harus ramas. Kok dia ramas anjing tuh? Dia ramas ya anjing mati. Memang ini yang namanya mau Papua itu yang ketika kita dengar ya, ketika kita dengar itu ini sesuatu yang di luar nalar manusia, toh yang orang tidak pikir sampai ke situ. Tapi ketika kita pikir itu masuk akal begitu, toh. Itu yang bikin kenapa Mau Papua itu pada zaman itu dong kakak Dodi toh ketika dong muncul dengan dong punya langsung naik karena itu ingat ada yang kakak don tanya ini rumah sakit rumah berdiri sakit garis putih itu kok jalan terus lurus sih kok garis putih itu ya yang penanya si alamat bingung lah maksudnya tapi dipikir-pikir karena kok garis lurus nggak dapat tabrak nggak dapat rumah sakit lah. Aduh, lanjut ya Mama dan itu kita kasih ngoni karena ya apa itu tuh jadi harus ada di cerita sih. Jadi lanjut kakak. Jadi setelah itu kan dapat repost tuh. Sudah saya dengan sepupu kakak langsung kaget kan kita langsung coba cek. Kita cek ada akun follower 60.000 lah. Dia repost kita punya cerita mob. Pas kita balik ke kita profil itu follower sudah 9.000. Kita kasih biar kita ketawa-ketawa lihat orang yang komen. Baru pas kita kembali lagi 14.000-an. Dalam jangka waktu?
Tidak sampai 2 jam. Tidak sampai 2 jam ya. Berarti Mama itu cerita anjing dapat ramas. Anjing dapat ramas Karena dulu memang pas buat mau Papua tuh tidak ada lagi akun Papua lain. Jadi pas mungkin orang-orang tahu, ih ada akun Papua nih kan. Jadi ya sudah dong follow toh. Kalau sekarang kan ibarat Koko bikin akun juga pasti banyak lawan toh di belakang. Iya, Mama. Nah, jadi dulu tuh masih enak. Follower naik cepat. Cepat. Belum ada saingan-saingan ya. Itu. Belum ada ya itu. Anjing-anjing dapat ramas. Tapi tadi kita ini penasaran yang kakak bilang apa? Mop. Makna mop tadi ada 2 tadi apa? Menipu orang banyak. Menipu orang banyak dan menipu orang pintar. Menipu orang pintar. Berarti ini menipu. Ini kalau orang luar di sana anjing menipu itu dong pasti dong pikiran sulari ke ini pasti dong tipu orang. Nah, kita ini karena ceritanya itu tidak bisa dipikir toh, kita tidak sangka begitu. Jadi orang pasti kok tipu nih. Oh bahasa dari kok tipu itu kok tipu nih, masa bisa begitu? Bisa begitu. Tapi apakah ini dari cerita anjing tadi itu memang benar-benar terada itu tuh? Itu 50-50 kita tidak bisa jawab gitu. Berarti pas. Habis kalau Koko tanya saya dapat cerita mop dari mana tuh? Itu dari keluarga biasa, keluarga kumpul baru ada sapu om satu nih yang memang kepala cerita mop. Dari SD tuh setiap keluarga kumpul pasti om tuh berdiri baru gaya-gaya ini cerita mop dengan pergerakan. Iya, kasih contoh kalau sekarang tuh kan kayak stand up komedi ya. Iya, cerita lawakan terus dibawakan di atas panggung. Kakak tahu terada, ini kita Carlota sekali ini. Ini apa? Mau sejarah orang punya mau Papua ini apakah dia ada sejarah atau terada? Atau hanya emang di tongkrongan orang timur yang memang ketika tidak ada bahan terus orang cerita? Tidak ada sejarahnya pertama kali. Cerita mop tuh dari Pace siapa dia pun nama lagi nih. Jadi dia yang itu? Ya pokoknya ada satu Pace, saya lupa dia pun nama. Dia tuh yang pertama kali ceritakan cerita mop itu. Dulu tuh di TV Papua tuh ada. Dia muncul di TV Papua untuk cerita mop. Cerita mop. Jadi kayak mengisi. Dari situ baru Epen Cupen ya. Kalau Epen Cupen itu apa? EPNK Cupen tuh. Iya, itu apa ini artinya? EPNK itu emang penting kah? Oh, sedap. EPNK emang jadi penting. Dia tanya, iya. EPNK emang penting kah? Baru dia jawab, Cupen tuh. Itu apa? Cukup penting. Sedap. EPNK Cupen tuh. Memang. Berarti kakak ini memanage memanage ini akun mau Papua ini sudah berapa tahun? Dari 2013 berarti 7 tambah 2 9. Mama 9 tahun nih. Iya. 9 tahun. Momen yang kakak merasa ini yang pertama kita tuh Carlota kenapa memilih ini Instagram? Waktu itu kan ada Facebook, ini ada YouTube. Tuh, kenapa memilih Instagram? Karena pas di Facebook dulu tuh suada. Oh, suada. Akun-akun perkumpulan Maroke, perkumpulan Sorong, komunitas Sorong. Dan begitu di dalam tuh dorong baku taruh mop juga. Oh, baku taruh mop juga di dalam ya? Jadi mau masuk di Facebook pasti ada lawan tuh. Pas di IG nih masih baru jadi mau Papua isi di IG. Memilih Instagram. Kalau Facebook tuh kayak ini pasar. Kita analogi kayak pasar kalau Facebook tuh. Soalnya semua orang dengan umur dari orang tua-tua sampai ada. Tapi kalau Instagram nih Mama dan sampai orang tua-tua 45 tahun pun dia bermain Instagram berarti dia gaul sekali. Serius dia gaul ancor.
Itu dia gaul sekali. Jadi kalau kayak kita mama kayak dia mau main Instagram, kita bilang, "Mama mau izin terlalu paksa sama anak-anak muda kak." Maksudnya itu kan ada Facebook tuh. Kakak, ini selama 9 tahun kakak ini apa memanage ini akun Instagram mau Papua, ada di titik yang kakak rasa walaupun kakak sebagai ini apa orang yang mempelopori ini ya, orang yang mendirikan ini terus setiap hari kan kakak pasti pantau toh, kakak pasti pantau. Ada tidak yang, wih Instagram ini dia punya efek terhadap kesehatan mental itu sebenarnya berpengaruh sekali. Betul, berpengaruh. Itu momen apa tuh? Ada postingan-postingan yang memang kakak rasa sampai, wih gimanggar nih, aduh ini kayaknya kita merasa terganggu di kita punya kesehatan mental nih. Ya, pertanyaan bagus. Pertanyaan bagus. Berarti yang dari tadi terbagus ya? Pertanyaan bagus. Yang dari tadi itu masih normal. Oh, normal ya? Kalau ini pertanyaan bagus. Jadi, kalau bilang yang sampai kena di mental nih, bagaimana ya? Mau Papua itu kan 70% nih Papua, Ya. orang Papua yang Iya, follow. 30% ya pendatang. Jadi kalau saya posting apapun tanpa saya pikir nih, ibarat saya lihat ada konten bagus yang menurut saya saja bagus, baru saya posting. Itu belum tentu saya follower tuh orang akan setuju dengan hal itu. Jadi ada beberapa postingan yang langsung saja ya, saya posting bendera merah putih saja. Iya. Pas 17 Agustus begitu baru. Tidak mungkin toh mau Papua tidak posting Iya. selamat hari kemerdekaan. Itu saya posting dong report langsung. Tidak sampai 2 jam langsung hilang. Hilang. Konten hilang dari mau Papua. Iya. Saya tidak perlu jelaskan Iya, lagi iya, kenapa iya. toh. Tidak perlu jelaskan lagi. Kita hanya tertawa saja. Ayo. Jadi dengan begitu semenjak pertama kali saya posting bendera merah putih itu, saya tahu nih, saya follower nih, saya anggap saja 50-50. Berarti mau tidak mau saya harus berdiri di tengah tuh. Iya. Jadi setiap tanggal 17 Agustus saya posting bendera merah putih, selamat hari kemerdekaan. 1 Desember lagi saya ajar posting lagi, selamat hari kemerdekaan. Iya. Satu? Iya. Pas toh? Pas. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya berdiri tengah-tengah. Iya. Dari situ baru follower aman. Aman. Iya. Dari situ baru follower aman. Sebelumnya tidak sampai 2 jam hilang. Hilang ya. Hilang. Belum lagi yang masuk di DM maki. Maki panjang lebar. Oh berarti ini dong masuk di private DM lagi langsung maki ya. Masuk di DM langsung maki. Iya memang to the point nih, kalau mau maki ya maki. Langsung maki. Iya. Ini berarti itu yang kakak rasa ini apa postingan-postingan yang sensitif yang ini bisa memecah dua kubu begitu ya. Iya, memecah sebenarnya tidak memecah. Tapi membuat pro kontra. Iya, pro kontra. Karena serius ini kita kalau ini apapun yang kita bikin, kita buat terus tidak ada pro kontra, kita rasa tidak berhasil, serius. Betul. Ketika ada pro kontra, ini kita merasa kalau ini ada sudut pandang. Jadi yang kita ambil itu bukan pro kontranya. Iya. Ya, sudut pandang. Sudut pandangnya. Ternyata ada manusia yang dong punya pola pikir begini. Ternyata di kubu ini ada juga manusia yang punya pola pikir seperti ini. itu Dan yang tidak ada salahnya sebenarnya. Mau dorang kubu yang mana atau bukan kubu lah, kita bilang tidak kubu. Iya. Itu pilihan masing-masing toh. Kalau tanya sapu pemikiran, apapun yang baik untuk Papua ya sudah, itu saya angkat di mau Papua. Ya. Ya toh. Kalau yang tidak baik, saya tidak akan angkat. Kayak ya pasti tahu toh apa yang terjadi di Papua, yang ibaratnya yang tidak baik itu saya tidak akan angkat di mau Papua. Karena tujuan mau Papua tuh ya untuk anak-anak rantau dorang, dong bisa lihat dong punya kota kelahiran. Ya, dari sosial media ya.
Dan dong tidak lupa dong suku dan Ya, ada identitas budaya, identitas diri juga. Itu tujuan. Singa, langsung babat lagi. Sama setengahnya ya bikin iri-iri pendatang. Oh iya ya. Tunggu kita menggarisbawahi bikin iri pendatang, oke. Kejelaskan. Bikin iri pendatang. Siapa yang tidak iri lihat Raja Ampat? Oh, sedap. Bahasa promosi pariwisata yang sangat sedap ini, sedap Siapa yang tidak iri? Iya. Jadi mau Papua tuh pasti langsung hajar semua hal-hal bagus di Papua. Iya. Biar orang tahu Papua nih meskipun memang masih tertinggal, tidak tertinggal seperti dulu-dulu. Cuman masih. Iya toh. Coba bandingkan Papua dengan Jakarta, kan Iya, jauh. jauh. Jadi meskipun masih tertinggal tapi ada yang menonjol di Papua dan banyak. Bukan cuma sedikit. Dan Saya itu tidak harus diangkat. Nah, tidak perlu jelaskan lagi. Kau tahu, semua pasti tahu Iya. yang menonjol apa. Memang karena sesuatu yang tersembunyi itu Bu Mama, dan itu dia punya itu akan orang Carlota ingin Carlota sekali, dia tak sembunyi ini kita apa, berarti di Mop Papua, akun Mop Papua ini bukan cuma cerita Mop saja, tapi kakak mengangkat yang namanya kultur. Nah, Iya. intinya begini, cerita Mop tuh bisa habis. Iya ya. Kalau kau tanya, saya sudah buat berapa cerita Mop, mungkin ada 300 lebih. Cerita Mop. Cerita Mop ada 300 lebih, saya suka buat semua cerita juga ya. Mama, banyak sekali. Terlalu banyak. Terlalu banyak. Dan sampai pada akhirnya saya mentok, ini cerita apa lagi yang belum? Oh, berarti ada di mana ada kakak momen mentok. Iya, tidak ada cerita lagi. Tidak ada cerita lagi. Sampai saya ketemu saya teman-teman, saya ke Sorong. Pas dong cerita Mop, saya sudah dengar itu. Yang lain. Dong cerita lagi, sudah. Iya. Tidak ada lagi. Tapi itu tidak menjadi satu tolak ukur kakak ini tidak memposting hal-hal yang berbau dengan cerita Mop lagi. Tetap cerita Mop ada, cuman satu kali sangka. Jadi dari hal-hal bagus di Papua macam dompu, wisata, makanan, adat, baru nanti cerita Mop naik. Kalau ini yang kakak cerita tuh postingan yang memang di Instagram ini kan mesin, toh mesin yang bekerja. Jadi kayak kalau sedangkan postingan adat budaya yang di Papua sana yang tidak menggunakan apa? Iya. Pakaian, Pakaian-pakaian adat. ya, pakaian-pakaian adat itu kan. Kakak dapat band tidak? Sebenarnya kalau untuk algoritmanya Instagram sendiri itu tidak masalah kalau kita blur. Yang masalah ini kalau ada yang report. Semakin banyak satu konten yang di report, itu semakin mesin Instagram nih langsung deh hapuskan langsung. Yang itu bisa kakak tahu tidak yang report ini sebenarnya orang-orang Kita tidak bisa lihat. tidak bisa lihat. Tapi sungguh sangat disayangkan kalau yang report itu ini orang Papua sendiri. Iya. Toh? Mungkin kalau ada akun-akun kecil yang upload itu tidak akan masalah. Cuman kalau sudah akun besar yang upload, di follower banyak, pemikiran kan sendiri-sendiri toh follower. Ada yang tidak suka keterbukaan, padahal itu adat. Ada, iya, itu adat. Ya sudah. Kalau dorang report, hitung satu konten yang report 50 orang. Iyo Mama, dan langsung Instagram langsung bagilah. Yang tadinya robot nih dia malas tahu tuh buat foto itu. Pas ada yang report ya sudah dia urus. Kakak minum dulu kak. Ini kita paksa nih. Ini maksudnya. kopi apa? Kopi Womena. Iya. Dong kirim tadi barang ini. Ngoni yang jadi bintang tamu jadi. Tapi tong tos dulu. Walaupun dia tak bunyi itu, dia bunyi tadi tuh. Plastik bunyi dong, benar plastik bunyi itu. Cuma orang timur yang tanggal terus plastik dia bunyi pot. Aduh. Tarif endorse
mau Papua sekarang berapa kah? Pilih. Ini memang betul random sekali. Iya, memang. Sebesar nih bukan maksudnya. Ya itu adalah sesuatu yang realistis begitu. Ya. Tarif endorse kah PP? Apa? Sudah pokoknya endorse. PP ini bukan kotor, pet promote. Toh. Iya. Pet promote nih. ada yang jadinya gitu. Kita tunggu dia jawaban. Ini yang Kita bilang PP tuh. Oh iya, PP. Kalau orang mau pikir yang bagaimana ya terserah. Terserah ya. Pet promo. Iya, pet promo di Mo Papua tergantung brand. Oh iyalah ya. Masa brand besar masuk bayar dengan harga kecil, Manggar. Makidor Iya. Jadi mau harus kurang ya. Lagi. Jadi begitu toh. Kalau ngoni rasa maksudnya ngoni produk ini dia sudah besar, sudah padoi banyak, ya kalau mau minta bantu orang untuk mempromosikan juga ya sama juga begitu toh. Main nih baru dong begini dong minta banyak lagi mau. Begitu, tapi dari situ kakak bisa artinya ini memenuhi kebutuhan di dunia dengan realistis. Kalau hidup itu juga butuh uang. Betul. Sudah bisa dari situ. Bisa. Wah sedap. Mau ingin doi main Instagram. Iya. Aduh, supaya dong notice kita terhadap Manggar nih Instagram ngoni di Amerika sana ngoni. Dia lihat kemari lagi orang di sini. Tapi bisa hidup, maksudnya bisa ini sampai bisa pakai doi untuk liburan dari hasil keringat sendiri. Puji Tuhan bisa. Bisa. Itu. Kadang-kadang kan orang berpikir, ngoni bikin apa kah? Tuh, pernah ada tidak begitu? Terlalu banyak. Terlalu banyak. Terlalu banyak ya. Baru kita kerja ini kan cuman HP saja. Iya. Toh, tinggal ada postingan, ada iklan atau ada event. Ya paling event tuh paling 1 bulan ya 3 kali, 2 kali, 3 kali toh. Kalau tidak ada ya sudah, kita cuma pegang HP saja ya urus-urus. Terus sekarang sudah ada admin lagi toh. Oh sekarang sudah ada admin. Semakin tidak ada kerjaan lagi. Iya, semakin tidak ada kerjaan nih. Sampai saya tidak perlu pegang HP Pegang lagi. HP lagi, karena ada admin. Yo bagi-bagi rezeki terada. Jadi kalau teman aja, pilih datang dulu. Nongkrong di kafe kah di mana, ya sudah datang. Tuh kalau dong ajak tiap hari ya saya datang tiap hari. Iya, kalau ntar ajak tiap hari. Pas suatu hari begini saya sudah datang nih mungkin ada 2 bulan ya, 2 bulan ke kafe yang sama tiap hari. Akhirnya pada 1 bulan pertama tuh barista dia tanya, kakek kerja apa? Tinggal tiap hari dari siang sampai iya. kita tutup, kakak masih di sini. Masih di sini. Ntar cari wifi toh? Tidak ada, tidak minta wifi. Kita datang tidak minta wifi, pesan, makan, baru minum, bayar, pulang. Tiap hari begitu. Sampai dia tanya, kakak kerja apa? Kakak pengangguran ya? Baru saya bilang tidak ada, memang begini. Begini kerjanya. Coba saya juga tidak pernah kasih jelaskan soal pekerjaan bagaimana tidak. Biar saya dong mau anggap apa ya terserah. Ini apa akun-akun yang kayak kakak nih kan kadang-kadang ini dong ketika dorang mengambil satu konten dari orang-orang yang membuat konten. Contohnya kayak Mo Papua ngambil konten dari ini Raffi Ahmad contohnya toh. Terus dia post di ini Mo Papua. Itu biasa kakak sering taruh title tidak? Harus. Taruh. Kita tag dengan taruh kredit di bawah. Kredit di bawah. Siapa konten tersebut. Sering kita buka di Instagram itu kayak anjing ini. Jadi orang kepo, maksudnya orang kepo dengan ini
Apalagi pas perempuan-perempuan bagus begitu yang tuh. ini sebenarnya ini maksudnya kita mau bagi di situ. Yang musik kencang baru dong patola-patola itu tuh. Iyo kan tuh mau Carlota dorang, jadi maksudnya taruh dong nama Instagram pribadi begitu tuh supaya tuh bisa lihat-lihat lebih puas lagi. Itu biasa admin-admin yang belum tahu rasanya dorang konten hasil kerja keras sendiri diambil oleh orang lain. Itu dia. Nanti kalau dorang sudah rasa itu pasti dorang akan menghargai konten orang. Itu jadi ini edukasi nih. Soalnya kan mau Papua dulu kan awal kita buat cerita mob sendiri, konten ketik sendiri. Bikin jadi JPEG begitu baru kasih rias-rias Papua begitu. Kita upload baru ada orang repost tidak tag. Jadi bikin macam Dora yang buat. Pernah mengalami itu? Kan kita taruh watermark di bawah tuh mau Papua dorang cut setengah begitu. Sudah mau Papua hilang. Baru ada lagi yang taruh, dorang pu watermark tengah-tengah macam Dora yang buat. Manggaring ini memang, ini bukan pencuri lagi tapi biadab. Aduh. Dulu tuh saya paling sering macam, saya langsung komen, iyo kok yang buat jadi. Saya langsung komen begitu saja, iyo kakak yang buat jadi. Cukar deleng. Berarti produk-produk banyak masuk sekarang? Ya puji Tuhan ada saja. Kalau ini, semua kakak ambil? Tidak toh. Oh tidak toh. Kok bayangkan begini. Iya. Ini Papua nih. Iya. Baru ada all shop masuk tawarkan obat pembesar. Oh iya obat pembesar ya. Pembesar apa nih? Pembesar. Bisa juga. Oles di testa mungkin testa besar. Baru dorang bilang kakak ini kita dari all shop pembesar Mr. P. Iya. Kira-kira bisa pasang iklan di mau Papua. Bilang mama dan kita kalau kayak ngoni kita tahan akun kita bilang kakak tom punya sini su besar. Oh balas begitu. Iya. Baru kalau saya nih yang dapat begitu saya langsung balas. Mau bakwado dan daun bungkus. Iya. Iya. Saya tanya begitu. Karena terlihat ukuran koteka yang kepake tuh mama dan kalau tidak biasa saya tanya itu kalau pakai kalian punya ramuan obat-obatan tuh. Kita pakai di koteka pica kan tidak? Makanya kita bilang meledak, koteka meledak. Jadi kalau untuk Mr. B saya tidak terima. Tidak terima. Oke, yang pembesar kita obat-obat tidak. Terus untuk sekarang kan banyak yang tipu-tipu saham-saham itu toh. Oh iya invest tuh. Iya. Sampai banyak juga ada beberapa influencer Papua yang tertipu toh, orang suruh pegang HP, endorse. Oh iya, kita pernah lagi tuh ya. Kok juga pernah toh? Iya, tapi kita mama dan kita gale sampai kalau ngana dapat tipu kita cari ngana sampai di dalam got kita cari kita tumbuh sampai mati. Iya. Jadi dia takut maksudnya. Aduh, ini yang dong bilang bayar 500.000 nanti income 2,5 juta. Iya. Ibaratnya kalau saya pikir kalau dia bisa begitu kenapa dia tidak pakai dia uang saja sendiri? Iya, kenapa harus dia pakai ini influencer nih? Kenapa dia tidak perkaya diri sendiri? Jadi itu harus hati-hati tuh terhadap investasi penipuan bodong semerlap cukar deleng mau mampus. Kita punya tambah banyak sekali. Iya, karena memang terlalu banyak. Kalau partai-partai begitu tidak berani. Tidak berani. Iya, maksudnya kan doi banyak. Aduh. Duit banyak baru yang kejar banyak juga nih. Iya. Soalnya kan ada akun-akun yang dorang merasa dorang punya ini power sebesar. Ya ada yang dari pemerintahan. Kalau pemerintahan ambil? Pemerintahan khusus Kemenparekraf, pariwisata. Oh pariwisata. Berarti dong bayar besar ya? Wih, puji Tuhan. Jalan-jalan gratis lagi nih. Jangan begitu Iya. Tapi besar. Iya. Barang kalau besar juga kita juga mau maksudnya tuh mau bersuara pada orang juga. Iya. Coba. Iya. Bapak pemerintah. Iya, tuh maksudnya. Coba duduk baik-baik dulu iya. baru. Oh iya, kita betul. bicara Kan mau ada
apa pemerintahan. Ini istilah kita lagi main jilat. Oh iya, ya kita jilat ya. Oke. Jilat saja nih berbuang depan. Iya, oke. Jadi saya selaku admin. Saya Koko. Iya, ntar ada admin Mang Papua ini. Jadi kan mana pelapor kita admin ntar ada. Iya. Berarti sekarang kok jadi admin Mang Papua yang kedua ya? Yang kedua. Itu ya. Jadi Ulang. nanti ya. Ini kayak maksudnya kayak tes begitu ya. Iya. Ya. Jadi ini untuk semua instansi pemerintahan yang ada di bumi Papua yang ingin ya bagi-bagi rezekinya untuk mengangkat kultur dan budaya yang ada di sana, khususnya pemerintahan, dinas pariwisata, provinsi, daerah, kabupaten, kota, silakan ke Mop Papua. Subisa toh, subisa toh. Tadi padahal kau yang mau tuh. Iya, kita yang mau. Jadi maksudnya ngoni sebagai apa? Garis lintas. Ya, penghubung. Aduh. Satu pertanyaan yang seandainya nih mau Papua ditawarkan dari ini partai manapun. Dengan jumlah uang 1 miliar dan ingin mempromosikan atau mengangkat partai tersebut, apakah kakak bersedia 1 miliar loh? 1 miliar atau kita tambah sudah 10 miliar. 10 miliar coba. 10 miliar. Iyalah Mama dan itu cash kah? Dia kasih cash di ambur begini, di karung, di ngoni muka begini. Itu rupiah kah atau US dollar? Hah? Ini apa mata uang Cina? Yen berarti. Yen. Yen tuh masuk Indonesia dong, potong pajak besar lagi. Ini anon tara potong pajak, oke? Jadi tetap 10M. Tetap 10M. Tetap 10M. Oh, itu di luar pajak ya? Iya. Nanti pajak karena mau urus kata urus terserah itu. Oke? Sabar tuh. Saya kan tanya proses-prosesnya. Iya, gitu. saya. Baru dong transfer ke? Tadi kan kita sudah bilang, maksudnya dong bawa doi di karung 10 miliar kono ambor di unit muka begini. Bila perlu dong tutung oni deng doi. Dong bawa deng trek gitu. Iya. 10 miliar sekarang. Ini ya, dong bawa di Parau kayaknya toh. Jadi mentunggu di pantai saja. Mau ditunggu di muka Raja Ampat toh, pakai kacamata hitam toh. Mama apa? Ini minuman khas Papua apa? Apa? Sageru? Sageru, weh, baru tarik surya, tunggu orang bawa uang 10 miliar nih. Di muka Raja Ampat, yang pulau kecil yang tulisan Painemo tuh. Pianemo. Nah, di situ pas di situ. Gimana? Dengan berat hati saya tolak. Saya jawab jujur saja. Siapa yang tidak mau 10M? Kok kalau dapat tawaran 10M dengan berat hati pasti kau tolak tuh. Apa nih maksudnya? Kalau kondom jadi kita saya, mau ya. Kalau kau jadi saya. Kalau produk kondom kita mau. Iya. Kalau kau jadi saya baru kau pegang mau Papua nih, ada yang tawarkan 10M langsung depan muka. Tunggu, boleh kita pikir-pikir dulu. Coba gantian. Nah, gantian coba. 10M. Gantian tanya coba. 1M kasih. Itu pecahan 1000 dong kirim. Eh, Jadi biar banyak tuh. mau 50 rupiah meter apa kan doi. Cuk. 1M kasih bahagia ini dulu. Diri sendiri itu 1M. Iya. 1M siapa yang berani 1M kasih masyarakat Kerdeleng. Tuh. Pokoknya siapa yang berani bateria, Kerdeleng nih kita kasih doi. Kerdeleng nih kita kasih doi. Karena kalau terhadap orang kita terjadi apa-apa. Betul. So,
Dorang adalah perantara dari Tuhan. Sedap. Memang. Kalau untuk partai sih kita tara mau ambil sih kalau untuk partai. Kalau partai yang masuk. Karena kalau menurut kita ini adalah tanggung jawab sosial. Betul. Kenapa kita bicara harus begini nih. Di belakang tangan begini toh. Tangan di belakang begini. Di belakang tangan begini. Ini adalah tanggung jawab sosial yang anjing. Kalau uang kan bisa habis. Betul. Toh? Tapi ini mama beban moral. Ketika ngana berkuar-kuar, wow, dia ini akan setia kepada kalian seumur hidup. Padahal besok dia mati. Kira-kira gimana tuh? Itu yang ngeri itu. Iya. Itu yang kita takut. Ibarat ada partai masuk, baru tolong buzzer kita punya calon. Iya. Baru kita nih tidak tahu latar belakang calon, bagaimana. Baru tiba-tiba kita suruh angka naik begini 1 minggu, kemudian pemilihan baru calon dikorupsi. Mama dan kita kalau bahasa kasar itu termau bilang korupsi. Bilang saja begini, dari 250.000 follower nih mau Papua, setengahnya nih 75.000 nih, 125.000 pilih. Berarti 125.000 nih dong cari saya tuh. Iya, mama itu kalau kumpul tuh kayaknya apa di sana ini lapangan di Papua sana lapangan bola kaki apa? Yang baru. Bekas NMB stadion. Itu mama penompa itu mama dan 100.000 lebih orang mama don dusungana toh. Pas dong kumpul begini pas dong kembali ulang begini. Tong terliang anak hilang, tulang dong makan. Baru kau pikir 10M tuh mau bagi 125.000 orang tuh tidak bisa. Cukup. Tuh, cari cukup. Mana bayangkan coba. Jadi kecuali dari partai ini dong kasih 1 triliun begitu. Itu orang ambil. Itu saya pakai 0,5 triliun kasih bubar partai. Betul toh. Baru 500M saya pakai. Jadi aman. Cocok dia jadi pelopor. Sangka naik 24 jam partai bubar. Cocok. Dong tidak bisa pilih toh. Cocok karena jadi ini apa? Pelopor akun mau Papua. Iya. Yang tadi dia bilang apa? Mau apa tadi? Menipu orang banyak. Dengan dia bicara. Sedap mama dan. Oh berarti tidak semua ini harus dibeli dengan uang ya. Tapi itu tadi partai. Contohnya mau Papua ingin bersinergi sedap dengan kegiatan sosial dan itu mengharuskan ini kita cerita situasi nih. Akun mau Papua itu harus diambil alih untuk kegiatan amal. Kegiatan amal untuk amal ibadah. Atau begini saja. Ada satu anak ini, contohnya ada satu anak ini yang dia benar-benar fans sekali dengan mau Papua. Iya. Terus dia ingin miliki akun mau Papua. Tergantung. Ini saya jawab menurut saya pikiran saja ya. Kenapa saya bilang tergantung? Kalau memang anak ini saya bisa tahu dia punya histori. Dia sudah lakukan apa untuk Papua. Kalau memang dia punya tingkatan lebih tinggi dari saya lepas. Dan kalau dengan syarat dia lanjutkan. Dia lanjutkan yang selama ini mau Papua bantu anak-anak di Asmat. Ya toh ada kakak merawat Papua, ada kakak Andri Rumbar. Kita bantu untuk biar
masyarakat Indonesia nih tahu anak-anak yang mau sekolah di sana tuh banyak, dan guru-guru juga yang bertahan di sana tuh sangat luar biasa. Kalau memang anak tersebut yang fans sekali dengan mau Papua nih, dia bisa melewati saya dengan ibaratnya ya dia lebih tinggi lah, dia punya apa ya dibilangnya ya, dia punya attitude, dia punya skill lah tentang apapun itu. Saya merasa memang dia di atas saya lepas. Kotak talingkar tuh Ternyata lingkar sih, cuma kita tadi sebenarnya kita mau menangis. mau menangis. Iya, cuma kita air mata dia masuk ulang. Gara-gara kita belum bisa rokok. Satu pertanyaan terakhir ya. Satu pertanyaan terakhir. Aduh, kita lupa tadi. Anjing. Kita blank tiba-tiba nah. Mama dia aura ini kuat sekali. Pentasan. Jadi mau Papua tuh tidak selalu kita, ya memang saya sendiri butuh uang. Ya. Tapi saya tidak harapkan dari mau Papua, soalnya saya ada bisnis. Saya buka bisnis juga tuh. Jadi mau Papua ini hanya saya hobi saja. Hobi untuk memperkenalkan Papua ke Indonesia. Sedap ya ngoni bahasa tuh sedap dia. Boom. Karena kalau mau bilang sampai sekarang juga masih banyak yang tanya. Iya. Di Papua tuh bagaimana? Ada ini kah, ada itu kah? Iya. Tahu yang tinggal sumber air sudah dekat. Iya. Dong tidak tahu sumber air tuh Papua punya lebih bagus lagi. Tak buang-buang. Tuh. Iya itu mindset. Jadi ya istilahnya begitu. Tidak semua, ibaratnya kalau untuk misalkan ini saya jelaskan saja biar dari tadi kan kita bicara tentang iklan tuh. Iya. Ada iklan pemerintah pariwisata. Itu tidak semua misalkan harus bayar. Semua fotografer Papua macam Kaki Telanjang dan ada banyak lainnya lagi. Semua tuh dorang sudah macam partner dengan mau Papua. Dorang pergi putar Papua, dorang foto, video, itu kita angkat. Beda cerita dengan pemerintah. Iya. Pemerintah kan memang punya dana dan mereka pasti tidak mau juga gratis. Iya. Mungkin mau gratis juga, saya tidak tahu. Kalau tapi kita biasanya dorang kan langsung tanya toh harga berapa. Jadi kita kasih harga. Jadi kalau untuk anak-anak Papua semua, mau Papua itu sekarang wadah. tempat wadah ya. Wadah untuk menampung kreator-kreator, fotografer, Semua. videografer Papua. Tidak Papua juga, terkadang ada timur-timur semua, pokoknya yang di timur semua kita bantu angkat. Bukan hanya di Papua. Tuh. Apa harapan kakak mau Papua untuk Papua? Berjalan sebagaimana mestinya saja. Saya tidak mau bilang Papua harus begini, harus begitu. Karena tidak akan merubah apapun juga hal yang saya inginkan. Sedap. Karena memang kita mau bicara bagaimana juga kita tidak bisa rubah apapun. Kecuali memang kita harus jadi aktivis baru. Kita harus demo, harus sampaikan suara ke pemerintahan. Baratnya begitu toh. Harus memang ada effort lebih kalau untuk mau merubah. Jadi kalau untuk yang macam saya begini, ya saya berdoa saja. Semoga Papua berjalan sebagaimana mestinya. Apa yang terbaik untuk Papua, yaitu terbaik untuk masyarakat Papua nantinya. Mau Papua nantinya bagaimana, itu sudah yang terbaik. Iya, tapi itu sadis sih, maksudnya bentuk ini. Kadang-kadang kan orang egois dengan orang punya daerah sendiri. Orang berharap ini kayak, kita hidup di Papua, apa sih yang Papua kasih untuk kita?
Sebenarnya menurut kita dia harus terbalik. Kita yang harus kasih apa untuk Kita yang Papua harus begitu. Toh? Bukan kita kasih apa untuk Papua, kita harus lihat masyarakat di sana yang begini. Tapi ini kakak buat akun ini itu adalah salah satu bentuk yang paling menurut kita, wih mama, dan mungkin orang-orang di luar sana melihat sesuatu yang terlalu di atas, tapi ini ada sesuatu yang memang menurut Ngoni ini hanya akun-akun yang oh iya kalau kita terapa kita ingin nonton mau Papua, tapi selebihnya dari situ, wih itu sesuatu yang yang tanpa sadar kakak membuat ini salah satu dampak. Iya. Kenapa kita bilang begitu? Karena dari tadi kakak punya bahasa dan itu terlihat di semua postingan mau Papua. Saya ingin memperkenalkan negeri Papua untuk Indonesia. Ya. Toh? Karena memang Kita- masih banyak yang belum kenal. Kita bicara kayak betul-betul nih. Selesai.